Waalaikumsalam. Betul. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Masih semangat kan kuliah malam? Semangat ya? Masih Pak. Ya, Semangat. kita sekarang mahasiswanya semakin banyak. Jadi kalau nggak salah ada 36 mahasiswa ya. Gabung 33. Semua 33 sudah bergabung. Jadi ya untuk penguliah kita materi di keempat kita ya. Materi keempat untuk pengantar teknik elektro. Semoga bisa kita serap ya. Bisa kita ikuti, kita pahami. Yang kemarin sudah dikumpulkan semua kan? Untuk Sudah, Pak. Siap sudah Pak. jawabannya bisa ya. Sampai kemarin ada yang nggak bisa upload itu, nah itu sayang kali. Jadi misalnya di grup ada yang tanya seperti itu, silakan rekan-rekan yang bisa menjawab dijawab saja nggak apa-apa. Misalnya, Pak saya tidak bisa upload, nah, nanti yang bisa upload bisa ngasih tahu, misalnya dia, oh itu formatnya harus JPG atau formatnya harus PDF. Gitu. Jadi, sama-sama mahasiswa bisa saling mengingatkan atau bisa saling berbagi informasi. Ukuran MB-nya kebesaran. Nah, ya betul. Kemarin maksimal itu 1 MB. Ya, betul. Jika diberitahu seperti itu. Jadi harus dikecilkan. Siap Pak. Kuliah kita kali ini yaitu tentang rangkaian pembagi arus. Ya, pembagi arus dan tegangan. Jadi kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya untuk rangkaian ohm, hukum ohm ya, kemudian menyinggung sedikit tentang pembagi tegangan dan arus. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana rangkaian pembagi tegangan dan arus. Untuk soalnya juga berhubungan dengan rangkaian pembagi tegangan dan arus. Nah, di sini ada contoh yaitu 3 buah. Pada ini tadi saya setting di apa namanya ya, di Zoom-nya karena harus admin, jadi yang masuk harus saya admin dulu. Nah, harusnya tidak usah ada waiting room-nya. Jadi saya nanti harus yang mau ngantri untuk masuk ya harus sabar ya karena ini harus saya admin. Jadi salah setting di Zoom-nya tapi tidak masalah. Ini sudah 35, artinya 34, mungkin ada 2 orang yang tidak bisa hadir. Baik, kita kembali lagi untuk rangkaian pembagi tegangan. Di sini saya contohkan yang mudah saja, yaitu pada sebuah rangkaian terdiri dari 3 buah resistor dan sumber tegangan. Sini sumber tegangannya V, resistornya yaitu R1, R2, dan R3. Jadi pada rangkaian seri, nah kembali lagi kita ingatkan, rangkaian seri itu yang sama arus atau tegangan? Nilainya sama itu arus atau tegangan pada rangkaian seri? Arus Pak. Arus, betul. Jadi pada rangkaian seri yang memiliki nilai sama adalah arus. Jadi arus pada sumber tegangan maupun arus pada hambatan R1, pada hambatan R2 maupun pada hambatan R3 adalah nilainya sama. Sama semuanya. Sedangkan yang berbeda adalah apa? Tegangan. Nah, Nah, Ya. jadi yang berbeda adalah tegangan. Jadi tegangan sumber berbeda dengan tegangan pada R1, R2 maupun R3. R3. Sedangkan untuk tegangan sumber adalah jika tegangan pada R1, R2, dan R3 itu adalah merupakan ketiga buah tegangan yang ada pada R1, R3. Sehingga pada masing-masing hambatan tersebut bisa kita cari nilainya. Di sini kan R1, R2 maupun R3 misalnya berbeda. Otomatis pada posisi R1 maupun R2 maupun R3 ketika kita ukur tegangannya, maka nilainya pun berbeda. Untuk mengukur tegangan,
Sini ya, untuk mengukur tegangan itu, maka untuk misalnya R1, maka diukurnya adalah di titik ini ya. Titik ini dengan titik ini. Jadi kita untuk pada prakteknya misalnya menggunakan voltmeter, atau apa namanya, multimeter. Nah, ini ada yang chat itu apa ya? Oh, off kamera. Oke, boleh ya. Jadi untuk mengukur tegangannya, misalnya pada R1 itu ya kita pada voltmeternya kita arahkan untuk yang sumbu negatifnya itu ada di sebelah kanan ini ya. Ini untuk sumbu negatifnya kalau kita mau mengukurnya. Jadi ini negatifnya di sini adalah positifnya. Oke. Ya. Kemudian pada mengukur R2. Nah, misalnya kita ukur R2 itu berapa di sini? R2 pun sama. Berarti ini adalah untuk kita menggunakan voltmeternya di sini negatifnya, dari sini positifnya. Sedangkan Bawah R3 pun sama. Kita mengukur pada titik ini. Di sini negatif, negatif ini positif. positif. Sebenarnya untuk pengukuran voltmeter negatif maupun positif itu tidak masalah. Nanti akan terlihat hanya nilainya saja. Jadi misalnya kita terbalik pada saat mengukurnya dengan voltmeter itu nilainya misalnya yang voltmeter kan ada yang merah sama hitam itu kabelnya. Jadi misalnya kabel merah itu biasanya untuk positif dan hitam untuk negatif. Jadi misalnya untuk yang merah itu kita tunjukkan di sumbu yang negatif, sedangkan hitam itu pada sumbu positif, maka tidak ada masalah. Artinya yang terbaca oleh voltmeter adalah nilainya negatif. Jadi hanya terbalik pada posisi nilainya yaitu positif atau negatif. Tapi nilainya tetap sama. Oke, lanjut ya. Jadi pada ya, ini saya pada rangkaian seri yaitu di mana hambatan tegangan sumber itu sama dengan tegangan pada R1, R2 dan R3. Jadi R3. merupakan penjumlahan dari ketiga buah tegangan pada masing-masing hambatannya. Bahwa tegangan pada Rx rangkaian seri sama dengan Rx dibagi jumlah seluruh hambatan seri dikali tegangan sumber. Nah, jadi ini silakan dipahami ya bahwa untuk mencari tegangan pada hambatan X yaitu Rx pada rangkaian seri, yaitu bahwa tegangan pada hambatan X itu sama dengan hambatan X Rx dibagi seluruh hambatan seri dikali dengan tegangan sumbernya. Jadi nilainya adalah misalnya kita mencari pada V1 R1 dibagi seluruh hambatan. Jadi dibagi seluruh hambatannya yaitu R1, R2 dan R3. Jadi R1 kita mencari tegangan pada R1, maka kita sebut dia V1, yaitu rumusnya adalah hambatan pada R1 dibagi keseluruhan jumlah hambatannya dikali dengan hambatan sumber. Maaf, dikali dengan tegangan sumber. Jadi ketemulah V1 sama dengan R1 per R1 tambah R2 tambah R3 kali V. Untuk V2 juga sama. Jadi ketika kita ingin mencari tegangan pada hambatan R2, maka nilai V2 adalah R2 per R1 tambah R2 tambah R3 kali tegangan sumbernya itu V. Jadi kita mau mencari di tegangan di titik mana, itulah sebagai nilai pembilang. Jadi nilai pembilang adalah nilai yang di atas ya.
sedangkan penyebut ada nilai yang di bawah. Nah, penyebutnya apa? Penyebutnya adalah jumlah keseluruhan tegangan. Sama halnya untuk di tegangan pada R3. Jadi tegangan pada R3 sama dengan R3 per jumlah seluruh tegangan dikali tegangan sumber. Jadi ketemulah nilai untuk pada V3. Nah, sehingga rumusnya dapat dirumuskan bahwa V pada X atau Vx itu sama dengan Rx per sigma Rs, atau sigma Rs itu melambangkan apa? Jumlah hambatannya dikali dengan tegangan sumber. Jadi sini kita contohkan ya, untuk ada sebuah contoh, yaitu terdapat sebuah tegangan sumber dan 3 buah hambatan. Tegangan sumbernya nilainya yaitu 9 volt. Hambatan pertama nilainya 3 ohm, hambatan kedua 4 ohm, dan hambatan ketiga 5 ohm. Sekarang berapa nilai pada tegangan pada tiap-tiap hambatannya? Sama kita gunakan tadi bahwa V pada X atau Vx sama dengan Rx, R yang dituju, Rx per jumlah daripada seluruh hambatan, sigma Rf. Jadi untuk V di hambatan yang pertama yaitu R1, di sini 3 ohm, berarti V di R1 ya sama dengan V1 sama dengan R1 per R1 tambah R2 tambah R3 kali sumber tegangan V. V1 yaitu sama dengan 3 per 3 tambah 4 tambah 5 kali 9. Berapa nilainya? 3 per 12 kali 9. Berapa? Jangan hitung. 27 berapa? 9/4. 27 dibagi 12. 3 kali 9, 27. Per 12. 2,26, Pak. Berapa? 2,25. 2,25, Pak. 2,25 ya. 25. Ya, saya hapus dulu. Pas, Pak. 2,25. volt. Oke. Sekarang untuk yang ke R2 maaf. Untuk yang pada posisi R2 itu berarti R2 adalah pada posisi 4 ohm. Berarti pembilangnya adalah 4 ya. 4 per 3 tambah 4 tambah 5 dikali 9. Jadi 4 per 12 kali 9. Berapa? 36 bagi 12 berapa? Nilainya? 3, Pak. 3. 3, Pak. Ya. Oke, sekarang yang ke 3 volt, Pak. R3. 36 bagi 12 berapa? 3 ya. Oke, sekarang pada R3 yaitu posisi 5 ohm. Maaf ini salah, ini bukan 4 ya, tapi berapa? 5 ya. Di sini adalah 5. Oke, 5 bagi ya. 12. 3,75, Pak. 3,75, 3,75, Pak. Oke, sekarang dijumlahkan coba nilainya berapa? 9 ohm, Pak. Nilainya dijumlahkan. 9 volt. 9 volt. 9 volt ya. Oke, berarti sudah benar ya. Jadi bahwa pada rangkaian seri jumlah keseluruhan tegangan pada masing-masing hambatannya adalah sama dengan hambatan apa? Jadi ini keseluruhan tegangan pada masing-masing hambatan dijumlahkan sama dengan tegangan sumber. Oke. Sekarang kita ke rangkaian pembagi arus. Ini hampir sama ya dengan soal yang kemarin. Itu rangkaian pembagi arus. Rangkaian pembagi arus yaitu
berlaku pada rangkaian paralel. Karena pada rangkaian paralel itu yang berbeda arus atau tegangan. Terus Arus ya. Tegangan. Nah, itu kalau pada rangkaian paralel yang berbeda adalah arus. Sedangkan yang sama adalah tegangan. seri Pak. Ya, itu pada rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Sedangkan yang berbeda adalah arusnya. Jadi arus pada masing-masing hambatannya berbeda. Jika dijumlahkan keseluruhan arus pada masing-masing hambatan itu sama dengan arus masuk atau sama dengan arus keluar. Jadi jika penjumlahan pada arus masing-masing hambatan sama dengan arus masuk maupun arus keluar. Untuk pada ini rumus untuk arus yaitu sama dengan apa? I sama dengan V per RP. R paralel ya di sini ya, karena rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Di mana rangkaian paralel tersebut, untuk mencari rangkaian paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sehingga pada arus pada RX itu sama dengan 1 per RX dibagi jumlah seluruh hambatan paralel dikali arus sumber. Jadi sebenarnya fungsinya adalah rumusnya sama dengan pada mencari tegangan. Nah, perbedaannya adalah pada tegangan adalah tidak berlaku 1 per RX ya. Kalau mencari pembagi tegangan adalah langsung RX per keseluruhan jumlah hambatannya. Sedangkan untuk mencari arus pada tiap-tiap hambatannya, yaitu untuk rangkaian pembagi arus adalah 1 per RX dibagi jumlah seluruh hambatan paralel, yaitu 1 per RP dikali arus sumber. Jadi misalnya kita mau mencari pada arus pada I1. Arus pada I1 berarti ya 1 per R1 per jumlah seluruhnya. Berarti 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jumlah seluruh hambatan paralel. Jadi kalau hambatan paralel maka satuannya 1 per R1, 1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Lain halnya dengan rangkaian seri tadi. Rangkaian seri tadi adalah digunakan untuk mencari nilai tegangan. Karena pada rangkaian seri yang berbeda adalah tegangannya. Sedangkan pada rangkaian seri paralel yang berbeda adalah arus, sehingga yang dicari adalah nilai arusnya. Karena kita sama saja, misalnya di rangkaian paralel kita mencari tegangan pada R1, pada R2 maupun pada R3, maka nilainya sama dengan tegangan sumbernya, jadi tidak perlu dicari. Nah, berbeda dengan arusnya. Karena pada rangkaian paralel yang berbeda adalah arusnya. Pada arus yang masuk itu tidak sama dengan arus yang mengalir pada R1 maupun R2 maupun R3. Jadi di sini nampak perbedaannya. Jadi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi fungsinya berbeda. Ingat ya, untuk rangkaian seri adalah untuk mencari nilai tegangan pada tiap-tiap hambatannya. Sedangkan pada rangkaian paralel adalah untuk mencari arus pada tiap-tiap hambatannya. Oke. Sekarang untuk yang I2 pun sama, yaitu 1 per R2 per 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 kali I dari arus sumbernya atau arus masuk. Jadi rumusnya sebenarnya sama, cuman bedanya adalah untuk mencari arus itu harus 1 per Rx ya, 1 per Rx dengan jumlah dari rangkaian paralel, jadi 1 per Rp dikali sumber arus. Jadi untuk arus yang ketiga I3 pun sama, jadi 1 per R3
per 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dikali sumber arus. Sehingga dapat dirumuskan untuk mencari nilai arus pada hambatan X, yaitu IX kita sebut ya. IX itu sama dengan 1 per RX per sigma 1 per RP. Sigma itu artinya apa? Jumlah keseluruhan rangkaian paralel. Jadi 1 per RP. Sigma 1 per RP dikali sumber arus I. Oke, di sini ada sebuah contoh ya. Nah, ini mudahkan ini. Sini ada hambatan. Ada sebuah sumber tegangan 5 volt, hambatannya 3 ohm, diparalel dengan 4 ohm, paralel dengan 2 ohm. Langkah awal apa? Langkah awal kita mencari nilai arus. Nah, nilai arus itu apa rumusnya? I sama dengan V per RP. Nah, RP-nya sudah ketemu atau belum? RP-nya belum ada, maka kita cari nilai RP-nya ya. 1 per RP yaitu sama dengan hambatannya berapa saja? 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 2. Oke, penyebutnya disamakan ya. Dari 3 angka tersebut disamakan bisa menjadi 12. Sehingga 1 per RP sama dengan 13 per 12. Nilai RP-nya adalah tinggal dibalik. Nah, RP-nya adalah sama dengan 12 per 13. Jadi hambatan paralelnya nilainya adalah 0,92 ohm. Setelah ketemu nilai hambatan paralel atau RP, maka kita bisa mencari nilai arusnya. Nah, tegangannya berapa? Tegangannya adalah 5 volt. Jadi P I sama dengan V per RP, 5 volt per 0,92. Jadi arusnya adalah 5,42. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang kita mencari arus pada tiap-tiap hambatannya. Pada I1, nah, kita mencari arus pada hambatan yang pertama, yaitu hambatan yang 3 ohm. Rumusnya apa? Nah, ini dari atas nih sebenarnya. Jadi ini bahwa 1 per RX, X sama dengan 1 per RX per sigma 1 per RP dikali sumber arus. Di mana I1, nah kita mencari pada arus pada I1 sama dengan 1 per R1 per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sebenarnya 1 per R3 sudah ketemu ya. RP-nya berapa? Di sini adalah 0,92. Jadi I1 sama dengan 1 per 3 per 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 2 dikali sumber arusnya adalah 5,42. Sehingga nilai pada I1 adalah 1/3 dibagi 13 per 12. RP-nya adalah berapa tadi? 1 per RP-nya adalah 13 per 12. Jadi nilai I1 sendiri adalah sama dengan 5,42 per 3 dibagi 13 per 12. Nilai I1 sama dengan 5,42 per 3 dikali 12 per 13. Sehingga nilai I1 sama dengan 65,01 per 39, yaitu 1,67. I2. Nah, arus pada I2 itu nilainya sama ya. Cara mencarinya sama dengan pada I1, yaitu 1 per R2 per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dikali sumber arusnya. Sehingga nilainya yaitu sama dengan 1 per, nah, hambatannya berapa di sini? 4 ohm ya. Berarti 1 per 4 dibagi R paralelnya dikali 5,42. Jadi ketemulah nilai daripada I2-nya adalah 5,42 per 4 dibagi 13 per 12
kemudian I2 5,42 per 4 dikali, nah tinggal dibalik ya. Ingat loh, kalau pembagian dikali itu menjadi dibalik. Ketika kita dibagi kemudian menjadi kali adalah dengan cara dibalik saja. Jadi awalnya 13 per 12, maka jika dikalikan maka menjadi 12 per 13. Oke. Kemudian untuk I2-nya yaitu 65,01 per 42. Nilainya berapa? 1,25. Oke. Nah ya, sekarang kita yang ke I3. I3 hambatan berapa? 2 ohm. Nah, berarti 1 per 2 per 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dikali I. Nah, jadi I3 sama dengan 1 per 2 per 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 2 kali 5,42. Berapa nilainya? Itu 1 per 2 per 13 per 12 kali 5,42. Nah, dari sini bisa kita balik lagi. Berarti 5,42 per 2 kali 12 per 13. Nilainya 65,01 per 26 sama dengan 2,5. Coba kita jumlahkan antara ketiga arus tersebut. 1,67 ditambah 1,25 tambah 2,5. Nilainya berapa? 5 volt. Harusnya nilainya maka berapa? 5,4 5,42. ya. Sama ya, berarti ya. Nilainya sama dengan arus sumbernya, yaitu 5,42. Bentar, kita kembali ke soal yang kemarin ya. Kemarin hampir sama kan? Saya polos dulu. Sambil nunggu ini, silakan dihidupkan kameranya, kita absen. Saya mau kembali ke materi yang sebelumnya untuk melihat soal yang kemarin. Namanya pastikan sudah benar ya. Namanya jangan disingkat. Nah, namanya jangan disingkat. Terus jangan hanya nickname aja, biar bisa saya absen. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini sudah masuk belum? Oke, nama sudah. Nama sudah. Oke, baik. Bentar, kita share untuk materi yang kemarin. Ini nanti misalnya sudah selesai, berarti nanti kita kuliah sudah selesai ya, karena batas waktunya hanya 40 menit. Kita kembali ke soal kemarin. Ini tadi kayak sudah share. Share nomor 2.
Belum ganti. Belum ganti ya ini ya? Masih tetap yang PowerPoint tadi ya? Nah, berarti saya close dulu aja. Wih, nggak mau berubah. Di situ tampilannya nggak berubah ya? Enggak, Pak. Ya, mari kita mau saya share yang materi yang nomor yang kemarin ini nggak mau berubah. Atau saya tutup dulu. Coba saya tutup dulu. Ini untuk suaranya Fikrul Huda, mungkin headsetnya atau apa suaranya ini ya. Ya, ini di sini ya. Nah, di sini kemarin berarti untuk rangkaiannya menjadi apa? Nah, rangkaiannya adalah menjadi Seri. itu yang di atas adalah menjadi seri ya. Ini nampak ya. Jadi rangkaiannya menjadi rangkaian seri. Jadi 2 tambah 6 berapa? 8. 8. Paralel dengan 8 tambah 3, 11. Jadi 1 per 8 ditambah 1 per 11. Ketemunya berapa nilainya? Berapa? Rangkaian paralelnya menjadi berapa nilainya? 8. 8, Berapa? jadi setelah itu 88. nanti baru di seri ya. Setelah di seri dengan 5, maka ketemu rangkaian totalnya, yaitu rangkaian total R total adalah sama dengan RS ditambah 5 ohm ya. 5 ohm ditambah rangkaian paralel. Tambah rangkaian paralel. Nah, berapa itu tuh? Nilai RB-nya berapa ketemunya kemarin? 99. Totalnya berapa RT-nya di sini? R totalnya berapa? 8 per 11. Nah, setelah ketemu RT, nah, berarti nanti kita mencari arusnya. Nah, ini baru kita bisa cari nilainya. Arus sama dengan V per R. Ya, V per R. Kemudian arus pada, ini kan berarti rangkaian paralel ya. Itu seri dengan 5 ohm. Jadi nilainya sama untuk arusnya. Sedangkan beda untuk tegangannya. Berarti tegangan pada AB, di titik A tambah titik B. Nah, ini sama rumusnya dengan yang tadi. Berarti apa? Berarti R paralel ya. R paralel dibagi R 5 ohm bagi 5 R 5 ohm. Nah, ditambah R paralel ya. R paralel ketemu berapa tadi? Saya belum menghitung ya. Dikali 12. Nah, inilah ketemu nilai pada PAB. Ini jawaban nomor